pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih semangat. Iya, semoga kita semua tetap semangat untuk belajar materi pada hari ini. Hari ini kira-kira kita akan belajar materi apa ya? Iya, pintar. Hari ini kita akan belajar materi tentang pelajaran akidah akhlak. Ada yang tahu tidak materi apa ya? Oke, kalau belum ada yang tahu di sini, Bu Ayuni akan menjelaskan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu tidak apa sih beriman kepada kitab-kitab Allah? Sebelum ke materi, di sini Bu Ayuni tanya, apa sih artinya beriman itu? Ada yang tahu tidak? Apa beriman itu? Beriman artinya percaya atau yakin. Sedangkan beriman kepada kitab-kitab Allah artinya bahwa kita percaya dan kita yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya atau wahyu-wahyunya kepada Rasul dan Nabi pilihan untuk disebarluaskan, untuk diajarkan kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia. Iya. Allah menurunkan kitabnya atau kalam-kalamnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia atau pegangan hidup supaya bisa menjalani kehidupan di dunia dengan baik dan benar. Ya, di sini Bu Ayuni tanya, ada berapa sih kitab-kitabnya Allah? Ada yang tahu tidak? Ada yang sudah mempelajari belum? Oke, kalau belum ada yang mempelajari, di sini Bu Ayuni terangkan kitab-kitabnya Allah itu ada 4. Yang pertama yakni kitab Zabur. Iya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk bisa disebarluaskan atau diajarkan kepada kaum Nabi Daud. Iya, pintar. Yang kedua yakni kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk bisa diajarkan kepada umatnya Nabi Musa. Dan kitab yang ketiga yakni kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk bisa disebarluaskan atau diajarkan kepada umat-umatnya. Dan kitab-kitab yang terakhir yakni kitab yang keempat, kitab apa? Ayo, kitabnya kita yakni kitab Al-Quran. Iya, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa diajarkan kepada umat-umatnya. Anak-anak semua, beriman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan menempati posisi yang ketiga dalam rukun iman. Rukun iman yang pertama yakni iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan yang ketiga baru beriman kepada kitab-kitab Allah. Maka jika sudah tertera seperti itu, kita sebagai umat Islam harus bisa meyakini dan percaya bahwa Allah telah menurunkan firman-Nya atau kalamnya kepada Nabi pilihan untuk bisa diajarkan kepada kita semua. Dalam kitab-kitabnya Allah ini berisi tentang perintah, larangan, syariat, hukum, dan masih banyak lagi, yang mana hal-hal tersebut menjadikan pedoman hidup bagi setiap manusia sebagai tongkat kehidupan atau tongkat penuntun manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Maka dari itu,
kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa harus mempercayai dan meyakini tentang kitab-kitabnya Allah. Nah, di sini Bu Ayuni akan menjelaskan tentang isi kandungan setiap kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada Nabi pilihan. Yang pertama yakni kitab Zabur. Tadi kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Iya, pinter. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk Bani Israel. Tujuan dari turunnya kitab Zabur ini yakni digunakan sebagai perintah Allah atau kalam Allah agar Bani Israel atau umatnya Nabi Daud tersebut bisa beribadah dan menyembah Allah. Kitab Zabur ini berisi tentang zikir, doa, pengajaran, hikmat tentang Allah yang Maha Esa, dengan tujuan bahwa Bani Israel ini harus bisa menyembah Allah. Iya. Kemudian kitab selanjutnya yakni kitab Taurat. Tadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Iya, pintar. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel juga. Di sini kitab Taurat berisi tentang hukum-hukum agama, kemudian berita gembira serta kabar akan adanya Rasul terakhir. Dalam Taurat disebutkan pada suatu masa nanti akan diutus nabi terakhir bernama Ahmad atau Muhammad, yang pada saat ini kita sebut dengan nabinya umat Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang rasul yang akan menyempurnakan risalah dalam kisah para nabi yang diturunkan sebelumnya. Kemudian kitab yang ketiga yakni kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Bani Israel. Berisi tentang hukum, seruan, ajakan kepada manusia agar bisa menyembah Allah. Iya, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya semua kitab-kitabnya Allah diturunkan kepada Nabi pilihan, tujuannya hanya mengingatkan dan memerintah supaya semua umat Islam atau semua kaum bisa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang terakhir yakni kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi akhiruz zaman atau Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, pintar. Kitab suci Al-Qur'an ini berisikan tentang hukum, akidah, kemudian ibadah, akhlak, sejarah, dan hukum-hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia. Kitab Al-Qur'an ini merupakan kitab bagi semua bangsa. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam, sebagai kaumnya Nabi Muhammad SAW, kita wajib untuk percaya dan mengimani adanya kitab Al-Qur'an ini, dan kita berusaha untuk menjadikan kitabnya Allah ini atau kitab Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup dan sebagai arahan untuk kita hidup di dunia ini. Karena dengan kitab-kitabnya Allah, kita akan lebih baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kitab Al-Qur'an ini merupakan kitab sepanjang zaman. Tidak ada istilah bahwa orang yang mengimani atau orang yang percaya kepada kitab Al-Qur'an merupakan orang yang ketinggalan zaman. Karena kitab Al-Qur'an ini
berlaku sepanjang masa sebagai arahan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Baik anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu belajar. Oke? Oke. Untuk itu Bu Ayuni akhiri, tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk pakai masker. Oke, Bu Ayuni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.